Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kiranya damai Kristus selalu beserta kita. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Kembali di Amore Channel mengajak, marilah kita merenungkan dan belajar bersama tentang firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 26. Namun terdahulu kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus, tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mujizat Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kata orang, hidup itu adalah sebuah masalah atau life is a problem. Memang fakta membuktikan tidak ada seorang manusia pun akan terbebas dari badai atau dari masalah di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Tetapi ada juga orang mengatakan hidup itu adalah sebuah panggilan suci, sebuah panggilan ilahi. Life is a holy vocation. Karena memang hidup ini adalah perjalanan kita menuju kepada panggilan akhir hidup kita, yaitu menghadap Sang Hyang Maha Suci, Sang Hyang Maha Ilahi, yaitu Allah pencipta kita. Maka seandainya tidak ada sedikit pun masalah atau ada problema di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, tidak ada badai kesulitan, kesukaran, derita dan sengsara, maka hidup di dunia ini terasa begitu indah, bahkan sungguh amat indah. Namun sekali lagi, kita manusia ini tidak ada satu orang pun terbebas dari masalah-masalah di dalam hidupnya. Dan masalah atau problema di dalam hidup kita ini diciptakan oleh dosa. Dan hal ini sudah terjadi sejak di Taman Firdaus, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di hadapan Allah Sang Pencipta. Adam mempertanggungjawabkan mengapa dia jatuh dalam dosa dengan menuduh Hawa istrinya yang memberi ia makan buah yang terlarang. Demikian pun Hawa menuduh si ular tua setan yang membujuk dengan bermacam-macam janji yang muluk-muluk. Dan ia memetik dan memakan buah terlarang itu.
si ular tua, setan, mungkin terbahak-bahak karena berhasil menjatuhkan manusia ke dalam dosa dengan melanggar perintah Allah Sang Penciptanya sendiri. Mereka saling tuduh-menuduh, saling tuding-menuding, saling melempar tanggung jawab. Itulah terjadi pada saat Allah berjumpa dengan Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Inilah peristiwa singkat hancurnya kemuliaan manusia, retaknya martabat manusia sebagai gambar Allah, sebagai ciptaan yang luhur. Manusia mengawali hidupnya dalam kungkungan derita sengsara karena kuasa dosa, kuasa maut. Tetapi Allah Sang Pencipta tidak membiarkan ciptaannya yang luhur dan mulia binasa di tangan ular tua atau iblis setan. Dalam Kejadian bab 3 ayat 15, Allah menjanjikan sebuah hidup baru lewat keturunan perempuan Hawa yang jatuh dalam dosa itu. Lewat sang perempuan, Tuhan akan memulihkan kembali hidup manusia menjadi ciptaan yang luhur dan mulia kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Injil hari ini memberi harapan baru bagi umat manusia dalam menghadapi segala masalah hidupnya. Bahwa Tuhan tidak membiarkan manusia berjalan seorang diri dalam menghadapi segala kesukaran, kesulitan, segala masalah di dalam hidupnya, asal manusia mau datang kepadanya. Memang Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan penderitaan atau menghapus segala badai masalah di dalam hidup ini. Tuhan Yesus tidak datang untuk memberi manusia hidup tanpa masalah, manusia hidup tanpa sengsara, derita, kesukaran, dan kesulitan hidup. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menolong, membantu, menyelesaikan masalah-masalah dan problema-problema di dalam hidup kita. Dua pengalaman mujizat tadi menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kita dan menginspirasi kita untuk selalu datang kepada Yesus, datang menjamah Dia dengan iman dan memohon pertolongannya. Karena hanya satu-satunya Yesus sumber pertolongan kita, sumber harapan kita. Hanya Yesus, bukan yang lain. Maka jangan minta pertolongan ke tempat-tempat lain, kepada orang pintar, kepada dukun. Jangan mencari pertolongan di gua-gua yang gelap. Jangan mencari bantuan di bawah pohon-pohon besar dan lain-lain. Kalau kita melakukan hal ini, kita akan tenggelam dalam kenistaan diri sendiri dan masuk ke dalam jurang kesesatan yang akan mengakibatkan kita hidup dalam kegelapan. Dan kalau kita hidup dalam kegelapan, kita hidup dalam ketakutan, dalam frustrasi, sebab tidak ada arah yang jelas untuk meminta bantuan, untuk meminta pertolongan. Dan si ular tua Taman Firdaus kembali tertawa terbahak-bahak dan terus menyerang kita, para domba dan murid Kristus. Kita mungkin semakin jauh dari Tuhan. Bahkan bisa jadi kita termasuk orang yang kelihatannya hidup dekat dengan Tuhan, berdesak-desakan dengan Tuhan. Namun kita tidak pernah menjamah Tuhan dengan iman. Sebagaimana di tengah kerumunan orang banyak, Yesus bertanya, "Siapa menyentuh jubahku?" Sehingga para murid merasa heran dengan pertanyaan Yesus ini. Lalu para murid menyahut kepada Yesus, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan Yesus itu tidak aneh, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tahu beda jamaan tubuh, jamaan raga badan fana ini, dan jamaan oleh karena percaya, oleh karena iman, sebagaimana yang dilakukan oleh sang ibu yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya itu. Ada bedanya.
Oleh karena itu ketika menghadapi situasi sulit, di mana seolah-olah tak ada jalan keluar, semua jalan buntu, tidak ada harapan lagi. Kita merasa seolah-olah tidak berdaya dengan aneka permasalahan, beban hidup, badai hidup yang belum selesai. Datang lagi yang lain. Yang satu belum selesai, juga datang lagi yang lain. Seperti gelombang laut di tengah samudera yang bergulir saling mengejar. Kita terasa seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi saudaraku yang terkasih, inilah saatnya bagi kita untuk meletakkan seluruh harapan kita hanya pada kasih Tuhan, hanya pada Yesus Kristus. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Hanya dengan iman kita datang kepada Yesus, dan Yesus sanggup menolong kita. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baca di dalam Ibrani bab 11 ayat 1. Santa Teresia dari Lisieux pernah berkata, "Aku berani percaya kepada Allah dengan kepercayaan yang mutlak. Kepercayaanku kepada Allah tidak dapat dibatasi." Ini kata Santa Teresia. Hari ini Tuhan Yesus mengundang kita para muridnya, para dombanya, untuk menyerahkan seluruh iman, harapan, dan kepercayaan kita kepadanya. Apabila ada badai yang menderu, ada kesukaran, kesulitan, ada derita dan sengsara yang seolah-olah tak ada hentinya, sanggupkah kita, berani berjanjikah kita, hanya datang kepada Dia, hanya datang kepada Yesus untuk mendapat pertolongan, untuk menyelesaikan persoalan hidup kita? Refleksi diri. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu dan bimbinglah kami untuk setia kepadamu seperti Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami di setiap hari hidup kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Salam damai Kristus. Salam sehat selalu. Dia More Channel.